meskipun daripada
Pewartaan Kitab Kejadian. Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas
ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, lelaki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan sepanjang waktu. Puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Kerana Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersukacita. Rasailah dan lihatlah Memasukkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala ketakutanku. Rasailah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tak akan malu tersipu-sipu. Orang yang bertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Dia menyelamatkan dia dari segala kesukaran. Rasailah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia lalu meluluhkan mereka. Rasailah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Rasailah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dari surat pertama Rasul Petrus. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya mereka yang tidak mau taat kepada sabda dimenangi oleh kelakuan istrinya. Kalau mereka melihat bagaimana murni dan sopan hidup istri mereka, kecantikan itu tidak terletak pada barang-barang yang kelihatan seperti pengikat rambut, penghias emas, atau pakaian yang indah-indah. Tetapi kecantikanmu terletak pada batin manusia yang tersembunyi, yaitu penghias yang tidak binasa, yang berasal dari hati yang tulus dan tenang. Perempuan-perempuan kudus dahulu mempercantikkan diri, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan mereka kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami mereka, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan memanggilnya tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu melakukan kebaikan dan bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris rahmat kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Akhirnya, hendaklah kamu setia sekata, berbalas kasih, menaruh cinta persaudaraan, dan rendah hati, serta janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, berbaktilah satu sama lain, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk mendapat berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan
apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia pada awalnya telah menjadikan mereka lelaki dan perempuan? Dia telah bersabda, 'Sebab itu lelaki harus meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.' Demikian mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan tanah dihembuskan pasir dan terciptalah perempuan yang dinamai Hawa, karena ia diambil daripada laki-laki. Jadi bila mana Adam terjaga daripada tidurnya dan melihat ada seorang yang sepadan dengan dia di sisinya, maka apa kata Adam? Adam katakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi kata-kata inilah yang sebabnya harus dipegang oleh setiap pasangan ini, terutama sekali bagi lelaki kepada pasangan istrinya, dan melihat bagaimana wanita itu diciptakan memang daripada tulang rusuk kiri Adam. Maksudnya tempat wanita itu adalah dekat dengan hati, jantung. Jadi itulah sebabnya istri itu adalah sepatutnya si jantung hati, bukan si jantung pisang. Kalau si jantung pisang dibuatkan sebuah sambal, boleh bikin campur sayur. Jadi jangan jadikan istri itu jantung pisang, jadikan jantung hati. Jadi kalaulah kita lihat sebagai si jantung hati, maka wajarlah istri itu dicintai untuk selama-lamanya, bukan untuk dilakukan senang-senangnya. Banyak kita lihat dalam berita, sama ada dalam surat kabar, dalam internet, tentang keganasan rumah tangga, penderaan suami mendera istri. Kenapa semuanya ini berlaku, saudara dan saudari? Karena mereka tidak tahu apa arti perkawinan yang sebenar. Mereka menganggap bahwa perkawinan itu bila mana semua belanja dapur, berian sudah dilunasi, sudah cash. Dia katakan, sekarang wanita ini adalah milik mutlak saya dan saya boleh melakukan apa saja terhadap dirinya. Ini adalah satu pernyataan yang salah. Sebab sebagaimana yang dikatakan di dalam pembacaan Injil sekalipun dan di dalam pembacaan yang kita dengar ini, yang mana sepatutnya istri itu diperlakukan sebagai teman hidup sederajat, bukan hamba.
Jadi inilah yang sepatutnya. Sudah dianggap sebagai istri, wanita itu sebagai istri yang sah, maka jangan lagi pandai-pandai simpan dia di tempat lain. Sebab ada pasangan-pasangan ini yang dia mau simpan istri dia bukan di tempat yang betul. Pandai-pandai dia simpan sana store, masuk dalam itu peti barangkali, abandon kan. Nakura sebab tu pada aku supaya turun kita beri berapa yang pula diha sangat ka. Awak nak kira artinya persimpanan atau pemilihan mengugat persimpanan dapat ya. Persimpanan dapat dia tadi dapat dan pemberi di tanah di dalam pulau, apa di dalam itu. Tapi ke simpanan mungkin tadi tahun kedua pembelian pingkul kembali dan pancing beg. Datang mengerti mungkin ini tidak berlaku pada pasangan ini, tetapi sebagai satu peringatan kepada kita. Sebab dalam hidup suami istri ini bukan sentiasa manis, bukan. Memang kecantikan itu sebagaimana yang terkandung dalam bacaan kedua ini adalah daripada batin manusia yang tersembunyi, keikhlasan hati seorang wanita. Inilah kecantikan kita. Tapi jangan kita katakan tidak perlu sudah pakai pakaian cantik, tidak perlu sudah pakai gincu, pakai bedak, pakai maskara. Jangan bilang ini semua ini adalah tidak perlu sudah kalau sudah kawin. Jangan yang pakai cantik-cantik yang lawa-lawa. Berkirayu saja dia beritahu itu laki itu kayak tidak. Bukan itu. Sebenarnya kan dia pakai itu semua itu adalah untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Dan siapa bilang suami tidak mau istrinya sentiasa kelihatan cantik? Siapa yang mau yang tiba-tiba bila dia balik daripada kerjanya, dia penat-penat lagi belum lagi sempat masuk, sudah laksana baru pulang sekali timu doi tembuk sembut gagal tembiru gagal ketiana. Udah bertahun hidup biasa loh ya. Jadi memang saya percaya ya setiap saya kalau lelaki ini pasti nampak semangat cantik. Kalau salah jauh-jauh dari begini sudah ada cantik dan bagus apa ini bilang begini sudah. Itu mata kan tidak mau terlepas mata terfokus saja. Sekali itu dekat santai sudah. Daling malah di nasib itu tidak ada masalah ya. Jadi nasib tidak masalah. Syukur bahagia. Jadi karena jadi kalau dia dapat istri dia cantik, memang ini juga adalah satu penyumbang kepada kehidupan rumah tangga itu terus berkembang. Walaupun ini hanyalah memberikan sumbangan peratusannya sedikit saja, tetapi ia juga adalah satu cara untuk supaya hubungan itu terus berkembang. Dan apatah lagi jika memahami bahwa apa yang direncanakan oleh Tuhan itu sendiri, apa yang diminta oleh Tuhan itu sendiri dalam hidup suami istri itu, dan jika itu semua dipegang oleh kedua pasangan istri dan suami, memang salah, tidak ada apa-apa yang berlaku sehingga ke akhir hayat. Bagaimana kehilangan kepercayaan antara satu sama lain ini memang sukar untuk diberikan, kecuali mungkin bila mana kesadaran itu timbul dalam hati masing-masing, bila Tuhan itu campur tangan, barangkali ini tidak mustahil, mungkin boleh disembuhkan, boleh diperbaiki. Jadi sebelum semua ini berlaku, pastikan ini terus dipegang oleh kedua-dua pasangan.
sanggup udah di sana kalau berserta atau mana pergi cari. Tapi kalau sudah kawin, sudah ada anak sudah semua, hilang sudah itu semua. Jadi mesti sentiasa ada cinta kasih, menyayangi antara sama lain sampai akhir hayat. Jangan kita katakan hanya cinta itu cukuplah untuk bila sudah kawin, selepas itu 2-3 anak, pas lebih daripada itu terus tidak perlu sudah cinta. Jangan. Sebab banyak yang berlaku, yang saya dengar mengadu orang tua ini sekarang ini yang sudah umur 50 lebih atau 60, banyak yang datang bilang ada macam mana itu. Dulu waktu kami berkawin, kami ada lepas itu janji perkawinan, dia bilang hidup tidak kira masa sakit, masa sihat kah, miskin atau kaya kah, suka atau berduka, sama-sama hidup sama-sama. Tapi sekarang sebaru kita tadi dalam setiap ini sudah saya katakan dalam macam itu udah. Kenapa sudah jadi macam itu? Dan ada juga yang setahu saya mungkin dia mau apa itu? Dia mau supaya wanita ini pun tidak juga ditutup ataupun dipersalahkan. Jadi dia katakan mungkin juga pada saat kalau wanita ini dia akan tertentu umur dia sudah sampai sudah itu menopause, memang tidak boleh sudah pada itu pula. Sebab bila sedangkan lagi memang perempuan selalu menopause, itulah sebabnya tidak boleh sedangkan. Sebab lelaki ini tidak menopause, menopause adalah, tapi menopause itu tak terima. Jadi kalaulah ini juga yang berlaku barangkali saya pun tidak tahu kenapa, tapi sekurang-kurangnya janganlah sampai membuatkan pasangan yang seorang itu tersiksa. Jadi ini kena pikir mungkin daripada kita yang ada di sini, daripada kamu yang ada di sini, yang sekarang mungkin belum ada masalah seperti ini, tapi kamu akan alami bila mana pada masa-masa yang akan datang. Jadi pikir tentang perkara ini. Apa yang harus dilakukan? Kenapa ada juga suami istri yang sampai tua masih berhutang, yang sudah bongkok sudah dua-dua, tapi masih berhutang mana-mana begitu bersama-sama? Tidak. Juga yang begitu. Tapi kenapa yang lain-lain masih lagi? Nampak kalau tidur masih sihat lagi, masih kuat lagi, tapi tidak mau sudah sama-sama. Jadi mungkin rahasianya sebagaimana Silat Kawin bilang, rahasianya itu adalah sebab cinta kasih orang kuatlah. Bisa begitu arti kita terima begitu ketina berhadap Kristus dan ingkar dalam kita mendiam. Jadi nonton Kristus dia begitu mencintai kita sebagai gerejanya, dia sanggup mati untuk gerejanya. Demikianlah hidup suami istri, harus saling berkorban untuk satu sama lain. Jadi itulah. Jadi demikianlah, dan semoga pasangan Heri dan Josephine ini terus berkekalan dan diberkati oleh Tuhan. Di sini ada bukan lain dan cinta kasih di hadapan saya dan juga disaksikan umatnya sendiri. Kristus melimpahkan berkatnya atas cinta kasih. Dia telah meluruskan saudara di dalam pembaptisan hari ini yang memperkaya dan memperkuatkan kamu dengan sakramen istimewa ini, agar kamu dapat melaksanakan tanggung jawab perkawinan dalam kesetiaan yang berkala. Maka sekarang saya minta kamu menyatakan niat hati kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Perkawinan tidak sesal, bebas dari paksaan dari mana pihak, dan tanpa ragu menyatakan diri bersama dalam perkawinan. Ya, saya mau.
Ya, saya mau. Maukah kamu mencintai dan menghormati di antara satu sama lain selaku suami istri sepanjang hidup kamu? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Maukah kamu menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan diberikan kepada kamu oleh Tuhan dan mendidik mereka sesuai dengan ajaran Kristus dan gereja? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Oleh karena keinginan kamu memasuki alam perkawinan, maka saya silakan kamu berjabat tangan dan mengucapkan perjanjian kawin di depan Allah dan gereja. Saya Heri mengambil engkau Josephine menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepadamu baik pada masa suka dan duka maupun di waktu sehat dan sakit. Saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Saya Josephine mengambil engkau Heri menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia kepadamu baik pada masa suka dan duka maupun di waktu sehat dan sakit. Saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin semua, saya menegaskan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan Kristen yang sah. Semoga pemberkatan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan kami berdua. Dalam nama Allah yang kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih pasangan suami istri ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari ini demi Kristus Tuhan kami. Josephine, terimalah cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasihku padamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Heri, terimalah janji ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasihku padamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dengan terlepasnya janji perkawinan dan tersarungnya cincin di jari pasangan masing-masing, maka dengan sukacitanya saya mengumumkan pasangan Heri dan Josephine dalam pasangan suami istri yang sah di dalam gereja dan di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, maka silakan saudara Heri memberikan ciuman paling istimewa kepada istrinya. Silakan. Tugas mereka dalam masyarakat sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah. Tuhan mendengarkanlah doa kami. Semoga terkasih wanita diberkati Tuhan dengan karunia yang berlimpah-limpah, sehingga anak-anak yang akan memberikan kepada mereka sungguh menggembirakan hati orang tuanya dan berkenan kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dalam kami peliharalah kedua pengantin ini dalam cinta. Tentukanlah dan bantulah mereka seumur hidup dan bimbinglah mereka dalam usaha mencipta keluarga yang bahagia. Demi Yesus Kristus Tuhan dan antara kami.
Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kami persembahkan di hari yang berbahagia ini. Dalam kasih perhatikan dan lindungilah Harry dan Josephine yang Engkau persatukan di dalam perkawinan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Sungguh layak dan ya Bapa yang kudus yang kekal dan kuasa bagi kami dan bersyukur kepadamu. Oleh kasih Engkau menciptakan manusia untuk mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Kami melihat cinta Abraham ini dalam cinta kasih suami istri yang menjadi tanda cinta kasih ilahi ini. Manusia berasal dari kasih adalah panggilan dan kasih adalah kepenuhannya di surga. Cinta kasih laki dan wanita menjadikan kudus dalam seranan perkawinan dan menjadi cermin cinta kasihnya abadi. Melalui Kristus seluruh layak dari para kudus memuji dan menyembah kemuliaan. Semoga suara kami bersatu dengan suara mereka di dalam memandangkan dalam pujian bagimu sambil berbunyi. Demikian telah sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya serta berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mengatakan harapan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan baru dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci, Benedikt yang ke-16 untuk kami Cornelius serta para padri, Deacon dan semua pelayan sadar. Ingatlah kami saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal di hadapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang-pulang ke Tuhan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasih dan kasih semoga kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua kudus dari masa ke masa yang berkenan di hati. Semoga kami berdoa berkenan dan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan penyertaan Yesus Kristus Putra. Dengan penyertaan Kristus bersama Dia dan dalam Dia dengan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala kekuatan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk dan firman kita menurut ajaran kami, maka beranilah kita berdoa.
menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan menjadi bapak yang patut dicomogi dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengampun kami. Tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan adalah saya, tetapi maka saya
saksi untuk datang ke altar sini untuk mendatangani daftar buku perkawinan dan Cheese. Ya kok. Satu ronde lah.